warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara al-wujuda bi tal'ati sayyidil mursalin wa azaha dhulumat bi barakati da'wati habibillahis sadiqil amin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya berdana kula mulja'aki para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat, para asatidah, para hadirin hadirat, bil khusus akhina al-fadil Kiai Jazuli mata'anallahu bituli hayatih, semoga sehat wal afiat, masyaallah. Alhamdulillah ampun hadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah. Akhina al-fadil Ustaz Badrus Saleh, moga-moga beri sehat wal afiat. Akhina al-fadil Haji Ainur Ridha, moga-moga sadaya kapi para tretan, para rabu, moga-moga dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan senang hidupnya dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, beri keturunan anak-anak si nurut, anak-anak si patuh, moga-moga beri bini si mare kabin, moga-moga bini ente bini si solehah, amin. Nurut si bisa nyenengaki sampean di dunia sampai akhirat, amin ya rabbal. Si ki jomblo, si kilo akabin, moga-moga beri pasangan si bisa menyenangkan hatinya panjenengan insyaallah. Oleh cucu si baik, oleh cucu si solehah, cucu si taat, cinta, kasih sayang kepada sampean, mau mendidik anak-anak dan istiqomah berbakti kepada suami, merawat anak keluarga sampai akhir hayat, amin ya rabbal. Alhamdulillah para rabu Kak Dinto, kita hadir pada majelis yang kita cintai bersama, yang kita tunggu-tunggu dan kita idamkan, tak lain dan tak bukan tujuan kita adalah mencari rahmat dan ridha Allah. Karena rahmat dan ridha Allah adalah satu-satunya jalan agar kita hidup di dunia ini mendapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, terang benderang laksana matahari di siang hari bagi orang yang ingin mencari dan tujuannya adalah mencari ridha Allah. Jak kepikiran dunia, jak kepikiran sare peseh, jak kepikiran sampean teromol jah pada dunia nekah, mon sampean tak kenal, tak semak sareng Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Al khair kullul khair fi ittiba'is salaf, fi mutaba'atis salaf. Kata seorang ulama, kebaikan, seluruh kebaikan di dalam mengikuti ittiba', mengikuti salafunas soleh, mengikuti orang-orang soleh seampun sedah, para guru, para aulia, para habaib, para masyayikh. Sampai mengikuti mereka, mengikuti orang-orang silambek, orang-orang cimin, orang-orang si baik, nikah kebaikan, segala kebaikan. Wasyarr kullu syarr fi mukhalafatis salaf, dan kejahatan, segala kejahatan, juba segala kejuba, keburukan segala keburukan, sampean berlawanan, tak pada, tak norok buntek ke para salaf sampean, tak norok buntek ke orang alim, tak norok buntek ke orang baik, sampean tak oleh kebaikan tapi oleh keburukan. Naudzubillahi min dzalik. Karena mon sampean seneng majelis kadik nikah, tujuannya apa?
sampean moleh ke Roma, entar bi keluarga, sampean nikah tambah apa? Tambah baik. Saiki paham. Cek sampean moleh ke Romana entar ketemu keluargana sampean tambah jahat. Berarti sampean termasuk gagal hadir majelis taklim. Men sampean hadir majelis taklim sampean neka atehna bada sompak neka tak pernah apa lakar manusia bada dunia neka uji sama Gusti Allah. Karena di dalam ujian yang besar ada hikmah yang besar pula. Sampai uji sama Gusti Allah, sampai sabar, sampai istiqomah, tak berubah, tak ke, sampai tetap baik ke Gusti Allah, minta ampun ke Gusti Allah, i'timad ala Allah. Artinya i'timad neka bersandar diri kepada Allah, tidak bersandar diri kepada selain Allah, maka sampean selamat hidup di dunia sampai akhirat. Maka sedetih orang pada dunia neka sampean bersandar hanya kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, ajunan beri rezeki ya Allah, kekula ya Allah, beri nikmat, beri ujian segala macam ya Allah. Saya hanya bersandar kepadamu ya Allah. Saya bersyukur kepadamu ya Allah. Terima kasih ya Allah atas segala pemberian, atas segala anugerah, atas segala cobaan yang kau berikan kesabaran kepada saya ya Allah, kepada badan kula ya Allah. Saya syukur kepadamu ya Allah di segala keadaan. Nikah orang si bersandar kepada Allah. Insyaallah. Nih syar berisi nangis nih, tahu berisi nangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah contoh suri tauladan yang paling baik. Insyaallah ya ampun tak nangis, alhamdulillah. Rasulullah tak korang napah mun abajeng paling khusyuk tangki, paling takut ke Gusti Allah, paling takwa Allah. Diriwayatkan dalam hadis kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat abajeng pada ngedingaki anak bayi nangis, Rasulullah mempercepat salatnya. Apa? Mempercepat salat. Ringankan sholatnya, neser karena beda si nangis, takut beda perlonan apa. Itu berarti apa? Berarti hatinya Rasulullah SAW sangat lembut. Sangat apa? Sangat apa? Lembut dan perhatian. Padahal Rasulullah SAW sedang berhubungan dengan Allah, sedang abajang. Sedang sholatnya Rasulullah melihat dan mendengar ada yang menangis, Rasulullah meringankan sholatnya. Mun sampean mengikuti dan cinta, mengaku cinta ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampean perhatian ke sekitar sampean, perhatian ke keluarga, perhatian ke anak, perhatian ke tretan semampunya. Insyaallah. Diriwayatkan dalam sebuah cerita riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salat pada orang seadante, Rasulullah khaffafa salatahu, Rasulullah meringankan salatnya. Kemudian ketika selesai Rasulullah tanya ke yang menunggu seadante nega tentu sedanya, alakah hajah, apa sampean andi hajat, sampean beda perlu nata. Masya Allah. Sama Rasulullah ditanyai, apa sampean ada hajat, ada keperluan. Artinya apa? Tidak serta merta Rasulullah SAW ketika sholat ada yang menunggu, Rasulullah berlama-lama sholatnya. Tidak lama-lama terus biarkan dia menunggu lama, tidak.
tetapi diperingan sholatnya oleh Rasulullah SAW. Nikah termasuk apa? Termasuk akhlak. Akhlak si terpuji, akhlak si mulja. Karena alhamdulillah rabbil alamin, orang mun akhlak bagus, insya Allah oleh buah ilmu si bagus si manfaat. Ilmu mon tanpa adab, tanpa akhlak, artinya sampean andi ilmu, ngerti ngaji, ngerti hadis, ngerti apa, tapi sampean tak ada akhlak, tak ada adab, nikah tak ada gunana, tak ada manfaatah. Maka ilmu narajah, ilmu tinggi, jenggota lancong, sorbana lancong, bagus parasnya, kenteng orangnya, sokih pesena banyak, ilmu ngeka ngefaham, oning neka, kenal neka, tapi tak ada bi keluarga, bi anak bini, bi laki nahmun bini, maka ngerti napa tak kira tentrem odinah, tak kira nyaman, karena napa buang akhlak neka. Ma khairu ilmin lam yutawaj rabbuhu bi husni tiba'in wa karimi akhlaki. Napah bagusa ilmu yang pemiliknya tidak dihiasi dengan watak perangai yang baik dan akhlak si mulja. Tak ada manfaatah ilmu si tak hiasin dengan akhlak adab. Makanya neka si paling utama neka akhlak, masya Allah. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, oneng Ibnu Abbas neka sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang ke rumah mencari ilmu ke Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Ubay bin Ka'ab neka termasuk sahabat si hafal Al-Quran di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah memerintahkan untuk mengambil Al-Quran dari 4 orang, diantaranya Ubay bin Ka'ab, Salim Maula Abi Hudzaifah, kemudian Ibnu Mas'ud, diantaranya Ubay bin Ka'ab, khudul Quran min arba'ah. Jika termasuk Ubay bin Ka'ab nika qari Al-Quran min al-Qurra, masya Allah, fi zaman Rasulullah, dan sahabat jalil, sahabi jalil, sahabat si agung, masya Allah. InsyaAllah Ubay bin Ka'ab ni kaki termasuk juga sahabat sebanyak maca salawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sahabat Ubay bin Ka'ab, masya Allah. Kam aj'al laka min salati ya Rasulullah. Berapa banyak aku jadikan untukmu salatku ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, sekarang apa sampean? Sekarang masih tak? Kata Rasulullah SAW. Katanya berapa banyak saya banyak salawat. Kata Rasulullah, sekarang terserah. Kata Rasulullah, separuh ya Rasulullah, seperempat. Masih tak? Wa in sitta fa huwa khairun. Terserah. Mau sampean tambah lebih bagus. Setengah ya Rasulullah. Masih tak? 2/3 ya Rasulullah, masih tak? Kalau kamu tambah lebih baik. Akhirnya saya jadikan ya Rasulullah semua wiridku sholawat kepadamu ya Rasulullah SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, idzan tukfa hammak wa yughfar dzambuk. Kalau begitu akan diangkat, dihilangkan kesusahanmu, kesulitanmu, kesompekanmu, kesusahanmu akan dicukupi oleh Allah. Tak ada susah, tak ada sompek, dan akan diampuni dosa-dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Banyak maca sholawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam riwayat wiridnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah neka ya bahas neka bi para ulama apa maksudnya Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya Allah, InsyaAllah ya Karim, ya Karim, ya Karim. Banyak riwayat manaqib Sayyidina Ubay bin Ka'ab, sampai pernah Rasulullah SAW memanggil Ubay bin Ka'ab untuk apa? Suruh membacakan
Al-Quran kepada Ubay bin Ka'ab sampai nangis. Ubay bin Ka'ab menangis, nangis Ubay bin Ka'ab. Karena apa? Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Surah apa? Rasulullah macaki surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sampai ayat radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasya rabbah. Nangis Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Ubay bin Ka'ab tanya, "Ya Rasulullah, ini dari panjenengan ya Rasulullah atau dari Allah Subhanahu wa taala? Allah memerintahkanku untuk membacakan kepadamu surat Al-Bayyinah ini." Nangis Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Masya Allah, karena khusyuknya karena imannya, karena betapa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hatinya yang seperti kertas, bahkan lebih suci, lebih murni, lebih bersih daripada kertas putih. Jadi bisa nangis, jadi bisa cinta ke Allah Subhanahu wa taala. Tak ada alaqah ke lainnya, tak ada engak senang ke lainnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi menangis seandainya ditakdirkan meninggal itu saking menangisnya Sayyidina Ubay bin Ka'ab, saking terkagumnya, saking artinya bersenang bersyukurnya. Perintahkan supaya Allah yang memerintahkan. Dalam riwayat yang lain, apakah ya Allah ya Rasulullah, Allah menyebut namaku? Ya, kata Nabi Muhammad SAW, Allah menyebut nama. Disebut nama hambana Ubay bin Ka'ab. Masya Allah, Masya Allah. Jenengan pakawat iman, pakawat tauhid, pakawat akhlak. Masya Allah. Alim Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu neka alim besar. Kengki ngoda. Ubay bin Ka'ab sepo. Jadi Sayyidina Ubay bin Ka'ab neka guru, syekh, termasuk guru besar. Sayyidina Abdullah bin Abbas masih muda, alim tapi belajar. Termasuk guru para mufassirin. Sayyidina Abdullah bin Abbas neka doa aki sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din, alimhu ta'wil, ya Allah berilah Abdullah bin Abbas neka faham agama dan ajarkan takwil Al-Quran. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, doa aki, doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sireng alim. Dalam riwayat neka Sayyidina Abdullah bin Abbas mau entar belajar ke Romana. Ubay bin Ka'ab neka mau nengku Romana Mokkah. Romana Ubay bin Ka'ab Mokkah, beda orang beda Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Cepat-cepat masuk, cepat-cepat sowan, cepat-cepat artinya mau akar perintah aki masuk atau beda lampu hijau masuk cepat belajar, cepat-cepat artinya tak cuaci, tak apa artinya tak. Jadi kalau memang pintunya buka, sudah waktunya belajar, cepat datang semangat dengan akhlak. Menurut mana ketutup, ada entek neka Sayyidina Abdullah bin Abbas pada keadaan pintu. Dari pagi sampai bangun Ubay bin Ka'ab neka sampai ngeding. Sampai keluar neka Sayyidina Ubay bin Ka'ab keluar neka saking banyak debuna sampai mukanya Abdullah bin Abbas neka tak ketela. Saking apa? Kenang debuna. Mun tak kadik neka bode keramik tangki. Mun lambok neka padang pasir. Jadi mun Roma wus keneng debu. Sampai siang keluar, ya Abda ibn Abbas, kenapa mereka tok tak beri tahu? Saya takut mengganggu sampean panjenengan saya Ubay bin Ka'ab. Insyaallah akhlak ada ya. Dentek sampai siang. Mun sampean tok dan dia tak ada guna ketepaan nih kamu boleh Tapaan tak ada guruna tak datang. Sama salli ala Muhammad boleh. Ini keadaan tek sampai siang ada tek. Minta ada tireng alim, masya Allah. Kalau naik kuda dipegangi pelananya sama
Abdullah bin Abbas. Kenapa jangan dipegangi? Wah, katanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab, tak usah pun tak usah. Tak kenapa. Beginilah kami diperintahkan untuk menghormati orang alim. Begini hakada umirna bi ta'dhimil ulama. Beginilah kami diperintahkan untuk ta'dhim, untuk menghormati, mengagungkan para ulama. Itaku apa? Pelanannya kudanya neka wa Ubay bin Ka'ab Raqib wa Sayyidina Ibn Abbas mashin. Sayyidina Ubay bin Ka'ab saya guru, saya sepo, saya alim mereka naik kuda. Sayyidina Ibnu Abbas saya ngodah jalan. Ketika turun, Sayyidina Ubay bin Ka'ab mencium tangannya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Cium, guruna nyium tangannya muridnya. Kenapa berbuat begini? Tak pantas, wahai. Tak perlu, jangan, maksudnya Ibn Abbas tak alam mencium. Sayyidina Ubay bin Ka'ab mengatakan, beginilah kami diperintahkan untuk menghormati ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kami diperintahkan, kata Ubay bin Ka'ab, untuk menghormati dan mengagungkan keluarga ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah perlu akhlak. Akhlak mon sampean pakai di mana saja, sampean akan hidup nyaman, akan hidup senang. Di rumah, di jalan, di toko, berung, entar bi sapa bayi. Mon sampean ngangkuin akhlak, sampean ngangkuin adab, tak ada artinya sampean neka bisa musuhin bi orang. Orang tak seneng ke sampean gara-gara sampean akhlak bagus, tak ada. Sampean cintain orang. Make sampean sosah, odin sosah, odin neka miskin, tak andi napa-napa, tapi atena sampean neka seneng. Ke Gusti Allah neka sampean seneng, alhamdulillah ya Allah. Make Roma tak andi Roma ngontrak sampean beda keluarga, syukur ke Gusti Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah bisa meleh Roma, tak bisa meleh Roma, alhamdulillah. Andi keluarga sampean akhlak ke keluarga, akhlak ke bini, akhlak ke anak. Make sampean ilmuna sekone, sampean cuma ngerti ngaji Al-Qur'an, tak ngerti hadis, tak ada hafal hadis, tak ngerti tafsir, tak ngerti apa-apa, sampean tapi ngamal lagi. Ya Allah, kula terus akhlak ke keluarga, kula jadi baik ke anak, baik ke teretan. Alhamdulillah, nikah sampean cintain sama keluarga, sampean molja akih sama keluarga, sampean ada karongin, sare sampean molja odin, sampean angkat derajata. Karena apa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang sebaik nikah, orang sebaik ke keluarga anak bini nah. Orang semolja adalah orang semolja akih keluargana anak bini nah. Dan aku, kata Nabi, orang yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku. Muliakan keluarga sampean bukan dengan harta, senangkan keluarga sampean bukan dengan uang, banggakan keluarga sampean bukan dengan uang yang sampean miliki, tapi banggakan keluarga sampean dengan akhlak yang sampean amalkan. Amalaki akhlak sebagus, adab sebagus sampean, insyaallah sampean cintain bener gara-gara sampean pelak, bener gara-gara sampean adik pese banyak, tapi gara-gara sampean lakar orang yang mengamalaki amal semolje, sampean adik pese senengin, tak adik pese senengin, beda sampean tetap doa aki, sampean ada doa aki, seneng ke sampean nikah, tanda-tanda orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak contohnya para habaib, para aulia, para solih, para kiai, para ustadz nih, para sepuh, bapak sampean si ngamalaki nikah. Orang mau ngamalaki insyaallah bagus. Mon ilmu nikah tujuannya amalaki benenge dingaki.
ngedingake tok orang sempurna. Mun tak ngedingake tak bisa paham. Memang pertama jalan ngedingake kalau Allah ngedingake kemudian amal lagi. Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami dulu mau mendengarkan dan mau pakai akal, pasti kami tidak akan menjadi penduduk ashabis sa'ir, penduduk neraka sa'ir. Na'udzubillah min dzalik. Takdirul kalam nahu neka kalau kalimat lau itu artinya neka harfu syartin ghairu harfu syartin yusamma harf amtina limtina. Jadi imtana'a adamu kaunina min ashabis sa'ir lintifa'i sam'ina wa aqlina. Kita menjadi penduduk neraka, na'udzubillah min dzalik, karena ta'allam ngedingaki bi ta'allam ngangku akal si bener, tak gelem ngedingaki, tak gelem ngangku akal si tepat. Ketika arepah dibi alam seneng mengikuti hawa nafsu, seneng ke dunia, seneng ke maksiat, seneng ke lain-lain. Na'udzubillah min dzalik, tak ada gunanya kapi, tak ada manfaat kapi. Sampailah umur berapa saya? 40, 50, sebidak 70 tak terasa lagi. Wa yauma nahsyuruhum, dalam surat Yunus Allah Subhanahu wa taala, wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. Dalam Al-Qur'anul Karim surat Yunus sampai ayat berapa nih katengku pola beda kelero ayat samokat. Dan ketika hari kiamat Allah mengumpulkan mereka itu tidaklah berada di dunia kecuali seperti sekecek waktu siang yang saling mengenal di antara mereka. Kadik sa'atan minan nahar, sa'atan neka waktu saat sekecek daripada waktu siang, waktu neka pada mahsyar. Ya ta'arafuna bainahum. Jadi dunia neka makai sampean berompat tahun lancung ketela abid neka ki. Kalau dibanding sudah pada hari mahsyar sudah dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah baru orang terasa. Ya Allah sakacek pada dunia neka. Insyaallah ya Allah. Jak sampean kalau pain akhirat alakoh ngalak haka orang tempengan ekala tak tahu Cina lah tak tahu berempan eka sekintal korangin sekonek bayi tak tahu orang. Na'udzubillahi min, orang yang tak tahu tapi Gusti Allah tak tahu. Sampai orang yang timbangan cek tak usah sampai tabar bagi oleh alhamdulillah korang lebih bismillah amanat nikah bagus amanat sampai tak ada orangnya beda orangnya pada nikah hak sampean ki nikah hakula si amanat jadi orang nikah penting. La dina liman la amanatalah, tak ada agama dari bagi orang yang tidak memegangi amanat. Menjaga amanat, amanat nikah, amanat agama, amanat kepercayaan. Aja orang cek ngalak hak orang, sampean ala kopi orang, sampean jual beli apa bayi. Setiap banyak orang nikah asal soki, neser, kalak hakabi orang jadi miskin. Na'udzubillah min dzalik, kalak wesena orang. Orangnya sampai mati neser. Neka orang si kalak beseh na neka deki loda akhirat diminta pertanggungjawaban sama Allah Ta'ala orang-orang yang mendoliminya. Kalak besena neka, kalak besena neka laku langsung berbahaya. Cek ngalak haknya orang bebeliaki. Ya Allah, ta'lam kula haknya orang, ya Allah, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kembalikan haknya orang, kembalikan. Nika orang si baik, nika takok ke Gusti Allah cak sampai ngalak haknya orang. Nika, ya Allah, sampai dahulu ada orang yang masuk Islam karena amanat
amanat agama. Dulu ada kunci Ka'bah neka etaku bi reng kafir. Reng kafir neka namanya Utsman bin Tolha al Tolha. Dari keluarga Tolha neka senaku kuncina pintu Ka'bah. Miftah sadinil Ka'bah. Ketika Fathu Makkah neka Makkah dikuasai Nabi Muhammad SAW. Kan dahulu dikuasai orang kafir. Rasulullah diusir hijrah, Rasulullah mau dibunuh sampai ke Madinah. Perang Badar, perang. Menang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fathu Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerbu Makkah. Tak ada kekuatan orang Makkah sudah menyerah. Keluar Roma bisa mati. Suruh masuk Roma selamat. Man dakhala dar fa huwa amin. Man dakhala dar Abi Sufyan fa huwa amin. Masuk Roma Nabi aman. Masuk Roma Nabi Sufyan aman. Macam-macam. Takok kapi. Kata sahabat, ya Rasulullah, ini yaumal hamah. Ini sekarang hari pembalasan. Dulu kita dibunuh, sahabat kita dibunuh, disiksa. Sekarang balas ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad SAW, ini hari marhamah, hari kasih sayang. Tak balas, tak balas sama Rasulullah SAW. Bayangkan akhlak Nabi Muhammad SAW, wajah tak balas. Ya Allah. Ketika mau masuk Ka'bah, kuncinya dipegang orang kafir. Namanya Utsman. Minta sama Rasulullah SAW. Minta dengan lembut. Tak bagi. Tetap. Tak mau ngasihkan. Diambil sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib paksa. Ambil paksa. Setelah diambil paksa, Rasulullah SAW masuk ke Ka'bah, dikeluarkan semuanya, sholat di sana. Kemudian Abbas, paman Rasulullah SAW, paman Rasulullah nekat mau minta kuncinya pintu Ka'bah. Turun ayat. Allah menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih ila akhiril ayat. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk mengembalikan amanat-amanat kepada pemiliknya. Dan jika kalian memutuskan satu urusan, satu perkara di antara manusia, maka Allah merintahkan agar kalian memutuskan dengan adil, dengan benar. Sesungguhnya Allah alangkah baiknya memberi pengajaran kepada kalian dengannya. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan supaya Utsman senaku kunci Ka'bah neka dipanggil. Akhirnya dipanggil Utsman bin Tolha. Khudhu ya al Tolha, ambillah wahai keluarga Tolha nikah kuncina Ka'bah. Takut boleh bebeliaki nikah. Kaget mare ya kalak mai bebeliaki. Sudah tak berkuasa. Kenapa ya Rasulullah? Ya Muhammad, belum Islam, tak masuk Islam. Kenapa kok dikembalikan kuncinya? Rasulullah SAW adabu, sesungguhnya Allah Rabbul Alamin telah menurunkan ayat kepadaku. Lalu dibacakan ayatnya oleh Rasulullah SAW. Lalu masuk Islamlah Utsman bin Tolha ini, bersaksi dia asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara apa? Amanat yang Allah Ta'ala perintahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Supaya berbagi kereng kafir nih. Si Andi neka dia kafir memang, tapi dia diserai amanat megang kunci pintu Ka'bah. Sore bebeliaki. Akhirnya masuk Islam. Subhanallah. Apa boleh bi orang Islam ngalak haknya orang. Aja sampai neser. Cek ngalak haknya orang sampai otang.
kuat sampean kira-kira bisa majar tak bisa majar je otang. Mung setia neka sampang ketapang kebenyar semenep otang kempang majar senep. Tanggi. Mon kempang otang mon majar senep tanggi. Makan de remah. Mau otang seneng, banyak setia neka otang. Gali lobang tutup loh. Lobang on mare ngencem Haji Ainur Ridho majar ngencem Ustaz Badrul Soleh. Ngencem neka nutup neka ya Allah. Pesena gabi apa? Gabi andok, gabi kafe, gabi neka, gabi ya Allah. Si tengate. Makanya pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kalam ulama neka husnul iqtisad nisful ma'isyah. Hemat si bagus neka setengah daripada kehidupan. Orang yang bisa menghemat, bagus menghemat PC, neka termasuk oleh separuh penghidupan. Artinya panguripan niku iso menang separuh, wis aman. Orang kemenyan neka PC ada kebi ngakan seman nyaman entar desain tadi ada majer otang tak ada. Ya Allah. Kimon tak ada PC datang kak tuan seporan kak tuan kita beda PC na seporan lagi aku jangan si andi PC kau malam ber neka udah saya banyak neka tak ada kapi ini serja karena moga-moga jadi ilmu si manfaat lagi insyaallah barokah tak terasa neka hampir 40 menit dari setengah sanga sampai jam sanga lebih 10. Artinya neka kesimpulan ya. Kesimpulan kehidupan di dalam dunia ini ketika kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, maka kita akan merasa kebahagiaan itu dekat dengan kita. Untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW harus dekat dengan para ulama salaf, harus mengikuti para ulama salaf. Ruh orang-orang anyar, saya tak tahu, saya ada tak ada dasarnya. Makai kitab, makai ilmu, makai buku, neka tak belum tentu betul. Apa boleh buku sing ngajaraki ilmu-ilmu zaman setia. Neka banyak si kelero, salah di dalam apa itu, salah dalam memaparkan. Itu kalau tidak ada dasarnya dari ulama salaf. Kalaupun ada kembalinya dari ulama salaf, tetap harus pakai guru, harus pakai orang si alim yang menjelaskan dengan baik supaya orang ini kalau melihat ke guruna itu selamat. Karena apa? Al ilmu fi suduri rijal, ilmu itu di hatinya orang-orang laki. Si alim, orang-orang si baik. Laisa fis sutur, al ilmu fi sudur, la fis sutur. Fis sutur mereka tulisan. Ilmu neka benar dalam dana orang alim ilmu si manfaat benar dalam tulisan benar dalam kitab meskipun orang neka maca kitab bagus benar tak bagus masya Allah bagus tetapi harus andi makuru supaya bisa nata ate. Seterusnya dia kalau sudah paham perjalanan umpama dari Dina sampai Dina neka 100 meter sampai mare ajaki sama guru sampai 50 meter, dari 51 sampai 100 meter neka sampai bisa nerosaki dibi. Karena apa? Sampai andi dasar kuat bi guru nah. Tapi mau tak ada dasar kuat bi guru neka si bahaya. Jadi harus andi dasar kuat ke guru ke orang alim. Cuma itu pun juga harus dengan hati-hati. Neka insyaallah mudah-mudahan oleh barokahnya para guru, barokahnya para habaib, para masyayikh, para kiai sampai tambah bagus atena, babai atena nggih. Syukur ke Gusti Allah, sabar, seneng atena mon sampean syukur ke Gusti Allah neka, sampean neka baik bisa ke orang, bisa neser ke orang nggih. Mon sampean tak perhatian ke orang neka tandana sampean tak syukur. Meh kula tak perhatian ke orang ki
tanya ke sampean dibi berarti sampean nika tak syukur ke Allah SWT, tak syukur ke dirinya sampean, makanya sampean tak perhatian ke orang, sampean bingung abe dibi, bingung perasaan dibi teronekah korang nikah korang melolo make andiknya apa bayi sampean korang keluarga morat marit tak ro karuan kapi ancor kapi gara-gara apa sampean nikah tak syukur ke Gusti Allah, tak perhatian sampean akhirnya sampean sop aja tak getun tak menyesal sampean bebeli arah sampean setia syukur terima kasih baik cek maksiat mata maksiat telinga maksiat lisan maksiat tangan maksiat hati terima kasih ke bini mon andik bini mon kita andik bini peleh bini si baik si solehah si sampean bisa syukur ke Allah andik bini alhamdulillah andik laki si bini alhamdulillah cek nganyeng ke laki lain cek nganyeng ke bini lain cek percampur cek gabai fitnah cek kenal si tak bagus si tak manfaat menjaga itu kan termasuk buah daripada syukur ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Orang ini tak senang ke maksiat mon beda kempamana beda maksiat si tak sengaja nika langsung kembali ke Allah istighfar astagfirullahaladzim wa atubu ilaih langsung tobat ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak senang atena nika selalu sedih mon nglakoni maksiat bener seneng ke maksiat bener tero ke maksiat tetapi mon udah maksiat si tak arepin nika langsung istighfar sedih kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kepada Allah nika adalah kebiasaan para anbiya para nabi-nabi. Ni'mal abdu innahu awwab. Allah taala memuji sebaik-baik hamba salah sabi sesungguhnya dia awwab nika senang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minal awwabin waj'alna minat tawwabin waj'alna min ibadikas salihin. Ya Allah jadikanlah kami hambamu yang selalu ingin kembali kepadamu ya Allah, yang cinta taubat kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami hambamu yang saleh dan salihah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang barakah ya Allah. Bijahi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana ya Allah fina fi ahlina auladina wa ahbabina al-hadirina fi jam'ina. Allahumma ballighhum murad. Allahumma ballighhum murad. Allahumma ballighhum murad ya Allah, sampaikanlah ya Allah pada kami, pada para hadirin semua ya Allah keinginan-keinginan kami ya Allah, hajat-hajat kami ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat kami, mudahkanlah urusan kami, lapangkanlah hati kami, mudahkanlah urusan kami, angkatlah kesulitan kami dan kesusahan kami ya Allah. Berikanlah kami ketentraman hati, nikmat ibadah, nikmat akhlak yang mulia. Jadikanlah kami keluarga yang barokah, berikanlah kami keluarga yang barokah, berikanlah kami akhlak yang mulia ya Allah. Senangkan hidup kami di dunia akhirat ya Allah. Muliakan keluarga kami, sayangilah keluarga kami, sayangilah anak istri kami ya Allah. Yang sendirian berikanlah jodohnya ya Allah yang baik, yang soleh dan soleha ya Allah. Yang belum punya anak berikanlah keturunan yang soleh dan soleha ya Allah. Yang sempit rezekinya berikanlah kelapangan rezeki ya Allah. Mudahkanlah rezeki ya Allah, rezeki yang semakin menjadikan syukur kepadamu ya Allah, rezeki yang mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Janganlah engkau beri kami rezeki tapi kami jauh darimu ya Allah, kami maksiat kepadamu ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang halal, jadikanlah kami orang yang amanat mengembalikan hak orang lain ya Allah. Ampuni dosa kami, maafkan kesalahan kami, apa yang kami ambil daripada hak-hak orang lain ya Allah, kami ingin mengembalikannya ya Allah. Kami ingin taubat kepadamu ya Allah. Janganlah engkau hukum kami ya Allah karena kesalahan kami, maafkan kesalahan dan dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah engkau biarkan kami dalam maksiat, janganlah engkau biarkan kami dalam mungkarat, janganlah engkau biarkan kami dalam perbuatan yang tidak engkau ridhai ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh, hamba-hambamu yang baik, yang berhati ikhlas, yang istiqamah, yang cinta kepadamu dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tutur kata Nabi Muhammad SAW, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lembut, yang ramah, yang sopan, yang jujur, yang jauh daripada kebohongan, jauh daripada kemunafikan, jauh daripada penyakit hati, sombong, iri, dengki, hasud, daripada segala penyakit hati yang kau murkai ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah
muliakan kami dengan amal saleh, dengan ikhlas, dengan ridha-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Berilah barakah kepada kami semua ya Allah, para hadirin wal hadirat wa ahlihim ajma'in wa auladahum wa banatihim, dan anak-anak mereka ya Allah, laki, perempuan, kecil, besar, jadikanlah mereka anak-anak yang hidayat, anak-anak yang saleh dan salehat. Jadikanlah kami dan keluarga kami, istri kami, istri yang salehah, dan menjadikanlah kami suami yang saleh, ayah yang taat kepadamu ya Allah, yang membimbing keluarga kami sehingga kami bertemu ya Allah di dalam syurga-Mu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah ridha kepada kami, Rasulullah senyum kepada kami ya Allah. Bijahi sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, taqabbal du'ana, balligh maqasidana, ajib da'wana. Allahumma ighfir lana warhamna warda 'anna wa taqabbal minna wa adkhilna al-jannah wa najjina minan nar wa aslih lana sya'nana kullah. Allahumma ighfir lana warhamna warda 'anna wa taqabbal minna wa adkhilna al-jannah wa najjina minan nar wa aslih lana sya'nana kullah. Allahumma ighfir lana warhamna warda 'anna wa taqabbal minna wa adkhilna al-jannah wa najjina minan nar wa aslih lana sya'nana kullah. Ya Allah, ampunilah kami dan rahmatilah kami, sayangilah kami ya Allah, dan ridailah kami ya Allah, dan kabulkanlah dari kami ya Allah semua amal kami yang ringan, yang kecil ini ya Allah. Kabulkanlah kami ya Allah, dan masukkanlah ke dalam syurga-Mu ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka ya Allah. Dan mudahkanlah segala urusan kami, lancarkanlah urusan kami ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Bijahi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyil ummi wa ala sahbihi wasallam. Wakhtim lana minka bi husnil khatimah, dan tutuplah kami dengan husnul khatimah ya Allah. Anta radhin anna, wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ali sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.